Abu Darda menukar satu batang pohon kurma dengan kebun kurma miliknya berisi 600 batang. Menukar sebatang pohon kurma dengan kebun di surga. Kisah berikut ini dinukil dari kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, sebagaimana diriwayatkan dari Sabit bin Al-Bunani, dari Anas bin Malik. Al-Kisah, pada zaman dahulu ada dua orang yang bertetangga. Tibalah suatu hari, mereka terlibat sengketa dengan cukup pelik. Masing-masing memperebutkan sebatang pohon kurma. Salah satunya ingin memagar tanah, namun terhalang pohon kurma tersebut yang adalah milik tetangganya. Batang pohon itu tumbuh melewati pekarangan si punya tanah di sisinya. Karena masing-masing tidak ada yang mengalah, orang-orang pun menyuruh mereka agar membawa persoalan ini kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berangkatlah keduanya untuk meminta solusi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mula membujuk si pemilik pohon, lalu berkata kepadanya, "Berikanlah batang kurma itu kepada saudaramu, agar ia bisa memegar tanahnya. Maka engkau akan mendapatkan ganti sebuah kebun kurma di surga." Walaupun sudah dibujuk Rasulullah SAW, si pemilik kurma itu tetap saja tidak mau mengalah. Tak lama kemudian, seorang sahabat bernama Abu Darda datang menghampiri Rasulullah SAW. Melihat adanya dua orang yang sedang menghadap beliau, dia pun bertanya duduk perkara. Setelah itu, lelaki tersebut justru lebih tertarik pada tawaran Nabi Muhammad ihwal kebun kurma di surga. "Benarkah demikian wahai Rasulullah?" ujar dia. Beliau pun mengiyakan. Sambil tersenyum lebar, Abu Darda langsung mengujar kepada kedua orang yang bersengketa itu. "Wahai Abdullah, jual sebatang pohon kurma itu kepadaku. Aku beli dengan seisi kebun kurma punyaku," ujar Abu Darda. Seluruh penduduk Madinah Al-Munawwarah sudah maklum bahwa Abu Darda memiliki kebun kurma yang subur. Panennya selalu banyak sehingga menghasilkan untung berkali-kali lipat. Si pemilik pohon kurma sempat terkejut. Dia seperti tidak percaya dengan tawaran Abu Darda barusan. Bayangkan saja, di kebun milik Abu Darda setidaknya ada 600 pohon kurma. Masih di kawasan yang sama terdapat sumur-sumur, bangunan-bangunan tempat tinggal, dan bahkan taman yang indah. Semua itu ditawarkan hanya untuk sahabat Nabi SAW ini mendapatkan sebatang pohon kurma yang sedang disengketakan. "Tuan rela menukar sebatang pohon saya dengan kebun Anda itu?" tanya si pemilik pohon lagi. Tanpa ragu, Abu Darda mengiyakan. "Baiklah kalau begitu, saya terima tawaranmu," kata si pemilik batang kurma itu pun. Maka keduanya bersalaman di depan Nabi SAW. "Wahai Rasulullah," kata Abu Darda, "aku telah membeli pohon kurma itu. Aku bayar dengan kebunku. Sekarang pohon kurma itu aku berikan kepadamu." Rasulullah SAW pun terkesima dengan perbuatan sahabatnya itu. Alangkah banyaknya tandan kurma yang harum baunya milik Abu Darda di surga kelak, sabda beliau, mengulang-ulang kalimat tersebut sampai 3 kali. Kedua orang tetangga yang tadinya bersengketa itu pun pulang dengan hati lapang. Persoalan telah selesai. Bagaimanapun, lapangnya hati mereka tidak sebanding dengan gembiranya hati Abu Darda. Yakin betul akan sabda Nabi SAW. Ia merasa amat senang karena dijanjikan memiliki kebun kurma di jannah kelak. Dia merasa amat senang karena dijanjikan memiliki kebun kurma di jannah kelak. Abu Darda pun pulang menemui istrinya. Dia menceritakan apa yang baru saja ia lakukan. Dia pun mengajak istri bersama anaknya untuk keluar dari kebun kurma yang baru saja ia jual itu. Dengan wajah berseri-seri, istrinya pun setuju. "Alangkah beruntungnya jual belimu suamiku," ujar Ummu Darda, wanita solehah yang menjadi pendamping sahabat Nabi SAW itu. Ashabun Nuzul. Kisah di atas pun merupakan sebab turunnya atau Ashabun Nuzul Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Barang siapa meminjami
Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan yang banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Demikian manisnya Allah Subhanahu wa taala membahasakan infak dan sedekah, yakni keduanya diistilahkan sebagai pinjaman. Mereka yang bersedekah berarti meminjamkan sesuatu kepada Allah. Kemudian di akhirat kelak pinjaman tersebut dibayarkan olehnya dengan kenikmatan surga. Tentulah Sang Khalik tidak akan ingkar kepada hambanya yang telah mengeluarkan pinjaman. Keyakinan inilah yang dipegang secara bulat oleh Abu Darda dan istrinya. Tanpa keyakinan penuh, tentu mereka tidak akan mau menginfakkan sebuah kebun yang sangat luas dan indah. Tidak takut kehilangan harta yang telah lama diusahakannya, karena yakin akan mendapatkan balasan di akhirat. Abu Darda tidak takut kehilangan harta yang telah lama diusahakannya, karena yakin akan mendapatkan balasan di akhirat. Harta yang disedekahkan tidak berkurang, apalagi hilang. Harta tersebut hanya dipinjamkan kepada Allah untuk sementara waktu. Di akhirat, Allah kembalikan lagi kepadanya dengan kenikmatan surga yang tiada tara. Orang bijak adalah orang yang mempergunakan dunianya untuk akhiratnya. Seumpama seorang yang melempar buah mangga dengan sebatang kayu. Kayu pelempar hanyalah media untuk mendapatkan buah. Setelah buah tersebut didapatkan, ia pun pulang membawa mangga, sedangkan kayu pelempar ditinggalkan begitu saja. Buah mangga diberikan akhirat dan kayu pelempar itulah dunia. Fungsi dunia hanya untuk mendapatkan akhirat. Setelah didapatkan akhirat, ia pun tidak menghiraukan lagi tawaran-tawaran duniawi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.